Beberapa waktu lalu jasad seorang siswi SMP ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tempat pemakaman umum TPU Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. AA menjadi korban pembunuhan sekaligus kejahatan seksual oleh 4 pelaku yang masih di bawah umur. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher dan indikasi kekurangan oksigen. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan penyidik Polrestabes Palembang terungkap bahwa para pelaku yang tega melakukan pembunuhan tersebut adalah 4 orang anak di bawah umur yang sudah berencana melakukan tindak asusila terhadap korban. Keempat pelaku, IS, MZ, NS, dan AS diketahui masih di bawah umur. Pelaku utama IS yang berusia 16 tahun telah tercukupi usianya untuk dilakukan penahanan. Sementara 3 dari 4 pelaku lainnya yang berusia kisaran 12 dan 13 tahun tidak ditahan meski telah berstatus tersangka. Ketiganya dititipkan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Keempat tersangka semuanya dikenakan pasal berlapis, pencabulan, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak. Kasus yang menggegerkan warga Palembang ini kini masih terus diselidiki penyidik Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Ya, 1 orang pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, 3 orang pelakunya lain direhabilitasi ya bahasanya ya. Informasinya seperti itu. Dan pihak keluarga juga sangat menyesalkan sudah ditangkap pelaku, tapi ternyata 3-nya tidak diproses secara hukum karena memang masih di bawah umur. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita sudah ada Bang Petri. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kakak sepupu korban. Selamat pagi, Bang Petri. Malam. Ya, Bang Petri, sebelumnya kita mengaturkan duka cita ya, Bang Petri, yang sedalam-dalamnya. Semoga kondisi keluarga saat ini semakin kuat, diberikan keikhlasan lah ya, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan ini. Bang Petri, kami ingin tahu ini kronologisnya, tahunya pertama kali itu gimana tuh, Bang Petri? Pertama kali kronologinya ya, saya kan keluar dari rumah untuk beli obat ibu ya kan. Nah, ada warga kasih tahu kalau ada cewek di kuburan itu sudah ada yang meninggal lah intinya kan. Nah, saya disuruh ke sana untuk cek apakah keluarga saya atau bukan. Nah, dan terus saya ke sana, ternyata memang itu adik saya. Ya, Bang Petri, saat itu berarti pelaku belum diamankan ya? Kalau dari keluarga, tahu nggak sih sebenarnya para pelaku ini siapa? Apakah memang kenal dekat, keluarga juga mengetahui? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu mengenal dan juga tidak mengetahui begitu. Saya nggak kenal. Oke, tapi kami kan yang membaca dan mengikuti pemberitaan ini kan cukup tercengang juga ya. Ternyata pada saat proses evakuasi jenazah itu ternyata ada pelaku di lokasi, kabarnya seperti itu. Gue lihat juga kan ada berita ini. TKP itu juga, Pak. Dan saya keheran itu kan. Nah, tentu perkembangan penanganan kepolisian kan saat ini kan sudah cukup signifikan begitu ya. Sudah juga ditetapkan ada 4 pelakunya, 1 diketahui sebagai pelaku utama. Petri atau Bang Petri mengenal nggak 4 pelaku atau salah satu dari pelaku ini? Tidak, Pak. Saya tidak kenal mereka berempat, Pak. Oke, tapi kira-kira adik Anda
atau almarhumah ini mengenal nggak dari para pelaku ini? Kalau kemungkinan kenal Pak, tapi saya pihak dari kakak sepupu tidak pernah lihat mereka main ke rumah apapun ditemu di jalan Pak. Oke, Bang Petri, terakhir dari adik sepupu korban, adik sepupu Anda ini kemana pamitnya kepada orang rumah? Kalau adik saya pas keluar itu tidak ada pamitan sama sekali Kak. Dia keluar keluar aja kayak nggak ngomong apa-apa, gitu asal keluar. Itu aja sih Kak. Biasanya kan kalau keluar tuh kan ngomong kan, setiap hari-hari juga dia tuh ngomong. Mau ke warung apapun itu dia ngomong. Dan hari Minggu itu tidak ada omongan sama sekali, dia mau kemana, main kemana, ini nggak pernah. Hari H itu, pas hari Minggu, nggak pernah ngasih tahu dia mau kemana. Ya, Abang dengan korban ini sangat dekat sekali ya Bang ya, sehari-hari bersama ya? Ya, setiap hari sama saya Kak. Oke. Kalau misalnya terakhir sempat nggak sih dia cerita dekat dengan siapa atau kenal nggak sih sama teman-temannya? Ada mention nggak nama-nama pelaku ini? Kalau itu nggak pernah cerita tuh Kak. Soalnya kan dia kan kalau itu kan dia tuh jualan Kak kalau siangnya kan. Jadi nggak pernah cerita tentang cowok apapun kawan dekatnya. Dia pokoknya fokus nyari duit aja Kak. Nyari duit. Untuk dia kan pengen beli HP untuk biaya di sekolah dia. Itu aja sih Kak sebenarnya Kak. Tapi dari penanganan petugas kepolisian ada nggak diinformasikan kepada pihak keluarga kabarnya memang ada perkenalan dengan salah satu pelaku begitu kabarnya? Benar nggak ini informasi ini? Informasi itu memang benar Pak, ada yang kenal. Waktu itu juga sebelum 2 minggu yang lalu, ya kan, sebelum 2 minggu yang dia meninggal ini, saya pernah tidak sengaja lihat dia teleponan sama cowok, dan saya pun saya langsung ambil HP-nya itu. Tapi pas saya itu nggak tahu siapa cowok itu. Sandra. Nah itu sih Pak. Maksud Anda mengambil HP itu untuk? Karena dia ini kan sampai pagi Pak, subuh sampai jam 3 pagi. Mungkin dia kecapean, lupa matiin HP. Dan saya keluar dari kamar ngecek ibu saya. Rupanya dia ini masih megang HP ibu saya kan. Dan saya pun ngambil HP itu dan lihat, nah kok teleponan. Tapi pas di suara itu, suara cowok kan. Saja aku matiin HP-nya, aku bacain semua cek-ceknya. Sudah itu, besok paginya aku kasih tahu ibu saya. Jangan dikasih ayu lagi HP karena ayu ini teleponan, cewekan, takutnya hal yang tidak inginkan. Jadi sejak itu tidak boleh megang HP lagi Kak. Baik, oke. Nanti kita akan sambung sama Bang Petri, kita akan juga ke Mas Heri. Mas Heri nanti mungkin boleh dijawab gitu ya terkait ini walaupun masih di bawah umur, tapi kan perlakuannya, aksinya ini kan keji banget, memperkosa dan juga membunuh begitu ya. Hanya satu pelaku yang diamankan pihak kepolisian, 3-nya lagi akan seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Tiga dari 4 pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Hanya pelaku utama yang berusia 16 tahun yang ditahan oleh aparat kepolisian. Ya, polisi tidak menahan 3 dari 4 pelaku lantaran ketiganya masih di bawah umur, yakni 12 dan 13 tahun. Meski tak ditahan, 3 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, polisi menahan 1 pelaku utama berinisial IS, 16 tahun. Pihak keluarga 3 tersangka telah mengajukan surat untuk protes pembinaan di Balai Rehabilitasi Kabupaten Ogan Ilir. Sementara kasus ini terus ditangani oleh penyidik PPA Polrestabes Palembang. Pemirsa, pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP di Palembang.
Di antaranya dengan mendatangi psikolog untuk mengecek kejiwaan dari para tersangka. Warga Palembang digegerkan dengan kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan seorang siswi yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum di Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut dinilai warga sangat kejam dan juga sadis. Warga pun kembali dikejutkan saat mengetahui pelaku pembunuhan dan juga pemerkosaan adalah 4 orang yang masih di bawah umur. Oke, kita langsung lanjutkan perbincangan. Mas Heri, kalau melihat ini 3 orang tersangka lainnya masih di bawah umur sehingga tidak diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi kan kalau melihat dari sisi keluarga korban ini kan ada rasa ketidakadilan begitu ya. Mereka sudah senang 4 pelaku diamankan, tapi ternyata hanya 1 yang akan diproses secara hukum. Ya, tentunya kita ucapkan dulu sangat berduka ya atas kehilangan dari Ananda tadi dari pihak keluarga. Memang yang jadi polemik adalah ketika kita melihat bahwa perspektif kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi anak juga ternyata bisa melakukan tindak pidana yang sama, bahkan kejinya bisa levelnya sama, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan undang-undang ada 2 perspektif nih, ada Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 dan juga ada Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang 11 tahun 2012. Nah, untuk pelaku biasanya diarahkan ke SPPA tentunya. Tapi dalam konteks dia bicara tentang korban, akan bicara dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. Nah, dalam hal ini memang yang jadi dilema adalah seakan-akan yang punya HAM, yang perlu dilindungi haknya itu adalah pelaku karena dia di bawah umur, karena dia anak tadi. Definisi anak itu kan di atas 12 tahun, di bawah 18 tahun, begitu kan. Kemudian bagaimana dengan perspektif keadilan bagi korban? Ini lihat kejahatannya bukan hanya membunuh, mohon maaf, sebelumnya juga diperkosa, begitu. Dan bahkan boleh dilihat lagi mungkin nanti faktanya apakah ketika sudah menjadi, mohon maaf, sudah menjadi mayat juga dilakukan lagi tindakan pelecehan ataupun hal lain tadi. Ya, ini menurut kita perlu ada atensi yang begitu besar terhadap undang-undang ini ya. Bagaimana melogikakan kembali apakah pembatasan terhadap usia anak yang melakukan tindak kejahatan ini bisa dikaji ulang, atau kita juga ingin mengatakan bahwa penanganan semacam ini harusnya kan dipublikasikan. Apa hasil yang kemudian sudah dilakukan, karena selama ini kalau kita bicara konvensi misalnya Convention on the Right of the Child, kemudian juga bagaimana prinsip ultimum remedium terhadap kasus-kasus pidana anak ini dijauhi karena ada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Orang seakan-akan melihat tidak ada efek jera. Sehingga kita harus bicara by data, sejauh mana kejahatan ini secara kuantitas dan kualitas sudah mengganggu tertib masyarakat kan. Bukankah dalam konsepsi teori pemidanaan, tujuan pemidanaan ada juga retributifnya, bagaimana kemudian sanksi tadi itu bisa diberikan kepada anak yang katakanlah di umurnya 14 tahun ke atas. Memang kalau kita normatif, undang-undang sekarang di ketentuan pasal 32, kalau saya nggak salah mencatat, 79, 81, 69, ini memang menyoal masalah misalnya penahanan anak itu bisa dilakukan di umur 14 tahun atau lebih. Nah, ini bicara normatif. Tahun, 14 tahun atau lebih. Kemudian sanksi pidana terhadap anak juga dibedakan lagi. Kapan dia bisa dikenakan pidana, kapan tidak. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam pasal 79, dia bisa dikenakan pidana misalnya karena kejahatannya misalnya kejahatan yang ada pemberatan, kejahatannya dari segi sifat ini sangat memberatkan dan mengkhawatirkan banyak orang. Kalau kasus ini bisa ditarik ke pidana untuk yang tadi 14 tahun ke atas ini? Nah, kalau 14 tahun ke atas very clear itu bisa. Nah, tapi kan kalau kita lihat ada berapa pelaku ya, bukan hanya 1 kan, ada 4. 1 itu kalau nggak salah umur 16 tahun. 16 tahun dan selebihnya kalau nggak salah variatif ada 13 dan 12 tahun. Nah, ini tentunya mendasarkan pada hal itu ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang saat ini undang-undangnya mengatakan seperti itu. Tapi bentuk rehabilitasi yang akan dilakukan kepada 3 orang tersangka lainnya tuh seperti apa sih, Mas? Ya, kalau bicara tentang rehabilitasi ini kan pendekatan terhadap anak ini bicara tentang seseorang yang secara fisik, mental itu masih mengalami perkembangan ya, untuk menuju ke kedewasaan secara sempurna tadi secara pemikiran, sehingga pertanggungjawabannya pun tadi dipisahkan dengan
orang yang sudah dewasa begitu. Jadi dalam konteks ini seharusnya rehabilitasi yang kita maksudkan itu adalah upaya dalam hal ketika dia sebelum melakukan tindak pidana dan setelah melakukan tindak pidana dengan pendekatan rehabilitatif harusnya menunjukkan ke arah yang jauh lebih baik ya. Tapi kan sekali lagi kita kadang tidak terinformasi dengan baik apa yang kemudian dilakukan di sana. Kemudian berhasil atau tidak mengubah perilaku si anak ini, karena menurut saya itu yang penting. Treatmentnya kan kayak gitu. Treatmentnya apa saja? Apakah memang melibatkan ini secara normatif kadang melibatkan orang di luar hukum ya? Tahanan mungkin atau psikologi penjara, dan lain sebagainya. Lembaga pemasyarakatan. Itu kan fungsinya juga untuk merehabilitasi seseorang juga kan begitu ya. Tapi memang treatmentnya treatment dewasa, kan begitu. Nah, memang perlu ya kalau menurut dari penjelasan Anda yang tadi saya ikuti begitu. Perlu ya semacam kayak ada pembedaan gitu ya mungkin ya, artinya melihat dari kadar yang dilakukan oleh seorang anak, kenakalan biasa dengan kenakalan yang luar biasa itu berbeda kan. Nah ini kita bicara kadarnya gitu. Anda melihat ini sesuatu yang harus perlu diperhatikan, direvisi juga gitu atau seperti apa? Ya tadi kita bahkan coba untuk mendorong, mengganggu dalam tanda petik keyakinan kita bahwa undang-undang pidana anak ini batasan umurnya mungkin bisa ditinjau ulang begitu ya. Sekarang pelaku kejahatan tuh umurnya semakin muda. Tapi sifat kejahatannya luar biasa begitu ya. Semakin sadis, semakin berbahaya dan menurut saya ini harus ada concern kembali gitu. Jangan nyaman dengan zona nyaman dengan mengatakan bahwa undang-undang anaknya mengatakan demikian. Tapi tentunya perilaku yang menyimpang dalam hal ini membahayakan tatanan masyarakat yang kemudian berubah menjadi tidak tertib gara-gara perbuatan semacam ini perlu juga dipertimbangkan. Jadi cover both side lah, sisi perlindungan bagi pelaku selaku dia pelaku tapi dia anak, tapi di sisi yang lain korban juga perlu untuk diperhatikan. Saya membayangkan kalau keluarga juga mengatakan seperti ini. Ya coba deh kalau misalnya Anda di posisi saya. Betul. Gitu. Saya juga nonton berapa kali berita ini ya. Yang sangat miris itu adalah mendengar perkataan dari seorang ayah yang kehilangan anak. Mungkin di luar sana banyak ayah-ayah yang punya anak perempuan juga. Saya juga punya anak perempuan begitu. Ini tentu satu hal yang memang tidak bisa diterima secara akal sehatnya dia. Tapi penjelasan melalui pendekatan undang-undangnya, ya mohon maaf memang demikian. Sehingga tadi kita katakan inilah undang-undang kita kan begitu. Iya, inilah kadang undang-undang itu tidak juga semua bisa memberikan keadilan bagi banyak orang kan. Sehingga perlu ini jadi perhatian khusus. Apakah hal semacam ini kita tinggal diamkan saja dengan hanya mengatasnamakan hukum semata, tapi kemudian pemberian efek jerah. Masalahnya di situ. Mereka itu tidak melihat ini sebagai upaya untuk balas dendam. Berbicara mengenai efek jerah sendiri, Mas Heri, kalau kita melihat kan banyak pelaku pidana yang sudah keluar dari penjara saja bisa melakukan hal serupa. Apalagi ini anak yang melakukan hal yang dianggap pidana, tapi karena memang masih di bawah umur, tidak ada efek jerah. Batasan seperti apa mungkin yang dari sisi pidana rehabilitasi ini bisa membuat efek jerah kepada anak-anak ini sebenarnya? Ya, biasanya kalau kita maknai ada pembatasan ya, ada pembatasan kebebasan seseorang itu sebenarnya kalau kita mau pahami sebagai seorang manusia yang mungkin sudah sempurna, karena bicaranya tentang anak ini kan secara mental, fisik dia belum dewasa, belum mencapai pada titik itu ya. Maka menurut saya pendekatan secara kemanusiaan ini penting, karena kalau pencerahan melalui mekanisme yang tadi kita sampaikan di luar dari anak memang tidak tercapai dia. Bahkan di peradilan pidana anak itu kan ada sistem yang namanya diversi. Ya, bagaimana antara keluarga korban bertemu untuk mencari jalan terbaik. Tapi di kasus ini saya rasa keluarga tidak akan bisa menempuh jalur itu, sehingga upaya ke arah diversi tidak akan mungkin bisa tercapai begitu ya. Dan menurut saya mendorong kepada arah undang-undang untuk melihat fakta-fakta ini penting, sehingga kita bicara by data. Jangan kita hanya bicara tentang pelakunya. Berapa yang korban yang terjadi di rentang waktu 5 tahun ke belakang. Kejahatannya bisa dispesifikasikan, apakah mohon maaf ada tindak pidana narkotika atau dia terorisme mungkin, bahkan yang terburuk adalah hal-hal semacam ini juga begitu. Ini harusnya bisa dipetakan sehingga kita bisa melihat ini dalam perspektif yang tepat begitu, tidak hanya seakan-akan yang punya hak tadi yaitu hanya pelaku saja begitu. Anda sebagai pakar, Mas Heri, ini juga ada pihak keluarga juga gitu ya kan. Saya membaca beberapa komentar-komentar sih dari pemberitaan setelah beberapa hari ini begitu. Mungkin sih ada yang mengaitkan dengan salah satu kasus yang saat ini sedang bergulir di persidangan juga ya, ini peninjauan kembali kan gitu. Nah, mungkin nggak, ini orang awam lah, Anda pakar hukum,
Mungkin nggak ada sistem semacam kayak tuker kepala gitu loh ibaratnya. Karena anak oke, kita harus hormati haknya. Anak ini harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan umurnya. Ya kan, kodratnya, yaitu anak begitu. Tapi apa yang dilakukannya termasuk yang keji, termasuk yang berat. Nah, untuk itu yang harus bertanggung jawab adalah orang tuanya, yang kemudian orang tuanya ini yang harus bertanggung jawab untuk dijalani hukuman. Nah, gitu. Ini sekedar komentar saja yang kemudian saya bertanya kepada seorang pakar gitu. Ya. Mungkin nggak ke situ? Jawabannya ke lagunya Sal Priadi itu. Mungkinkah? Mungkinkah? Ya, Tapi ya kalau kemungkinan menurut saya perspektif yang baik untuk mendorong ini ke arah penegakan hukum yang lebih maksimal, bermartabat dan menjaga kepentingan banyak orang, bukan hanya pelaku saja perspektifnya. Saya rasa itu mungkin bisa didorong ke sana. Tapi memang pertanggungjawaban pidana bedanya adalah bicara tentang individual. Jadi dia tidak bisa siapa melakukan apa dan itu. Siapa yang melakukan apa, dia yang kemudian harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia dialihkan, diwariskan dan lain sebagainya. Ini persoalan utama, sehingga ketika kita mau buat konsep yang baru, tapi tatanan yang lamanya sudah mengatakan demikian kan nggak bisa kita ubah sebegitunya ya. Tapi memang ini harus jadi perhatian khusus. Saya sepakat sekali. Ini perbuatan yang ya menurut saya sangat kejam ya, bahkan bisa dikatakan mohon maaf biadab ini. Oke. Nah, karena itulah saya bertanya tadi seorang pakar, yaitu Anda Mas Heri, karena komentar-komentar ini kok rasa-rasanya kalau dipikir-pikir masuk akal juga begitu. Karena ada fungsi kegagalan juga rumah tangga mendidik anaknya dan membiarkan anaknya yang menurut penyidik ini katanya latar belakangnya adalah kecanduan dari tayangan video porno. Nah, kita coba lanjutkan ya. Ada Bang Petri juga, nanti kita juga ikut bersuara ya Bang Petri terkait dengan hal ini. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bang Petri. Dari sisi keluarga sendiri melihat ini ada 3 orang tersangka yang justru malah direhabilitasi. Kalau keinginan dari keluarga seperti apa sih? Keadilan seperti apa yang diinginkan? Dari keluarga kami minta ya semua pelaku itu dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Dan kami mau pihak kepolisian biar cepat selesai kasus ini. Ya, pokoknya ya setimpal-timpal aja Kak untuk hukuman 4 pelaku ini. Bang. Terlepas pelaku ini masih ada yang 12 tahun, 13 tahun begitu Bang Petri? Ya, saya dengar 3 orang ini kan direhab. Nah, saya minta ya dapat hukuman juga yang setimpalnya. Kan ada saya juga kan di bawah umur. Kalau dihitung kan sudah setimpal. Iya. Hukuman setimpal yang Anda maksud ini apa ya? Seperti apa? Ya seadil-adilnya Kak, yang kayak milik hukum undang-undang aja, apa 20 tahun, apa 50 tahun, apa seumur hidup. Ini kan nyawa Kak soalnya Kak. Bukannya apa kan, soal nyawa kayak harus dibayar nyawa gitu. Itu. Tapi negara kita tidak memiliki undang-undang yang menghukum anak sampai seberat itu, Bang Petri. Apa Pak? Tapi negara kita tidak memiliki undang-undang yang menghukum anak sampai seberat itu. Bagaimana dong nih harapan dari keluarga? Kalau memang kayak itu ya seadil aja lah Pak. Gimana kan setimpal aja lah, yang sesuai undang-undang aja sih Pak. Yang penting kita puas kalau mereka tuh ya dapat hukuman gitu Pak. Sama-sama dapat. Memang ada istilah gitu Bang Petri, nyawa dibayar nyawa begitu ya. Tapi kan memang agak pengecualian mungkin kalau misalnya pelaku ini kan masih di bawah umur. Undang-undang negara kita yang kita taati, kita patuhi pun juga mengaturnya demikian begitu Bang Petri. Pak, ya saya minta dari pihak kepolisian juga minta cepat selesai aja sih Pak masalah ini kan, cepat kelar apapun itu ya terungkap lah yang intinya. Baik. Dan saya Bang juga Petri, mau ngomong ya ya Kak. Ya lanjutkan lagi Pak. Ya saya minta dengan keluarga pelaku ini tidak ada etika juga, nggak pernah muncul ke rumah apapun. Nah. Oh ya? Itu dia yang mau saya pertanyakan Bang. Sudahkah ada permintaan maaf dari pihak keluarga pelaku dan juga para pelaku ini? Tidak ada Pak. Sampai detik ini pun tidak ada keluarga pelaku itu yang datang ke sini. Dan kami pun nggak tahu keluarga pelaku itu yang mana.
Oke. Adakah upaya dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian agar mungkin pelaku ini meminta maaf mediasi atau mungkin apa gitu ya? Mungkin semacam mediasi lah yang dilakukan? Bang Petri? Iya. Bang? Iya. Adakah putus-putus, Kak. Iya. Bang, adakah permintaan dari pihak keluarga untuk melalui mempertemukan polisi gitu dengan para pelaku ataupun keluarga pelaku melalui pihak kepolisian? Kalau untuk saat ini belum ada dengar Pak dari pihak kepolisian kita. Aku pengen ketemuan sama pihak keluarga dengan pelaku belum ada. Iya, iya. Baik. Oke, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, gini, ini kan keluarga inginnya kan pelaku ini dihukum seberat-beratnya, tapi memang kita menghormati undang-undang yang ada di negara kita ini, begitu ya, terhadap anak ini. Dengan kehadiran salah satu pelaku atau 2 orang pelaku kabarnya di lokasi penemuan mayat, bahkan dengan gesturnya yang tertawa, gesturnya yang lepas seperti kayak gitu, ini berpengaruh nggak ke dalam penyidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan akan memperberat perkaranya? Ya, harusnya demikian. Harusnya demikian. Tapi dalam konteks, saya ingatkan kembali ya, bahwa pidana yang bisa maksimal diberikan kepada anak ini kan kadang setengah dari pidana yang diterapkan pada orang dewasa. Ya. Bahkan dia nggak bisa dikenakan pidana maksimal. Tadi saya dengar harapan dari keluarga demikian, itu sah-sah saja ya. Kehilangan ini memang sangat berat. Pidana mati nggak bisa diberlakukan. Ya, 20 tahun seumur hidup juga nggak bisa. Jadi kita terbatas pada pilihan alternatif dalam hal ini adalah pemidanaan bagi anak yang memang sudah disodorkan demikian oleh undang-undang. Tapi dalam melihat bahwa fakta-fakta tadi ada tingkah laku yang dia terlihat santai-santai saja. Ya, betul. Gitu. Dan sepertinya menganggap hal ini bukan hal yang luar biasa, begitu kan? Iya. Menurut saya selain dalam konteks itu harusnya ada pendekatan yang bisa menjelaskan mengapa sampai pada level tertentu bisa anak melakukan sekejam ini. Ini menurut saya bisa jadi diskursus panjang ke depan. Saya nggak membayangkan kalau hukuman itu hanya sekedar nasihat gitu loh. Iya, tadi dia bisa dengan santainya tadi kan, bahkan datang melihat tempat kejadian perkara tanpa ada perasaan mimik bersalah, karena menurut saya membunuh loh itu. Ya, normally orang kalau melakukan satu kesalahan, tindakan, kejahatan bahkan tentunya ada perasaan minimal bersalah ya. Apa dia beri kode yang bukan tertawa begitu ya. Kan? Ini menurut saya masalah serius ini. Jangan dianggap satu hal yang biasa saja. Apakah dari mata hukum sendiri melihat alasan dari para pelaku ini menjadi suatu pegangan juga? Seperti dikatakan bahwa anak-anak ini kecanduan pornografi. Kecanduan kan tanda kutip kan? Berarti ada yang salah dengan diri mereka begitu? Ya. Tidak sepenuhnya sadarkah atau bagaimana? Ya, ini memang pandangan orang ya secara psikologis memang harus dijelaskan ya, bahwa kadang tayangan, tontonan yang tidak menjadi tuntunan ini kan juga jadi persoalan pemicu orang untuk melakukan satu tindak pidana. Ya kan nggak mungkin langsung dia melakukan tindak pidana tanpa rangkaian sebelumnya ada hal ihwal. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita hanya bicara tentang pemidanaan di ujungnya, ya ini kayak pemadam kebakaran saja. Setiap ada persoalan kita akan duduk lagi bicara diskusi hal ini. Tapi apa program dari pemerintah untuk menyasar hal-hal semacam ini? Kalau kita lihat, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan pelaku kejahatan itu strata tertentu, tapi mungkin bisa dikaji ulang. Misalnya apakah penempatan orang-orang yang bicara tentang memahami ilmu ini, pendekatan psikologi anak ini bisa ditempatkan di wilayah-wilayah seperti itu gitu. Yang mungkin jauh dari pendidikan yang mereka hanya bisa menjangkaunya dari handphone. Tidak ada mitigasinya. Iya, dan tidak ada sama sekali penyaringan di sana terkait informasi, terkait dia harus seperti apa. Ini kan bicara tentang edukasi. Sayangnya undang-undang kita ini hanya bicara tentang bahwa ketika diundangkan semua orang dianggap tahu, tapi sosialisasinya kurang. Kalaupun sosialisasi di tataran elit, misalnya di hotel mewah, itu siapa yang bisa menjangkau menurut saya. Ini kritik juga terhadap tindakan-tindakan semacam itu. Harusnya turun ke bawah. Mudah-mudahan dengan demikian mungkin nggak menolkan ya, tapi bisa kemudian meminimalisir. Itu harapan kita. Tidak ada lagi korban selain ini. Amin. Terima kasih banyak Mas Heri sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih Mas Heri. Bang Petri, terima kasih banyak sudah hadir dan juga bergabung pada pagi hari ini. Salam duka kami untuk keluarga besar di sana, Bang Petri. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Baik.